Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Humaira dengan NIM 1811070096. Saya dari Rombel 5B PG PAUD STKIP Bina Bangsa Gesempena Banda Aceh. Baiklah, di sini saya akan mempersembahkan tutorial membuat alat permainan edukatif huruf hijaiyah untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Baiklah, jadi di sini alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat APE ini yaitu alatnya ada gunting, cutter, mistar, klip, spidol dan pena, lem. Kalau bahannya ada kardus, karton, origami, kertas perda dan kertas bening. Jadi inilah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat permainan edukatif huruf hijaiyah ini. Jadi langkah pertamanya itu kita bentuk pola lingkaran di kertas origaminya. Kemudian kita gunting pola lingkaran yang sudah kita buat di kertas origami tadi. Jadi setelah kita gunting berbentuk lingkaran dan di bawahnya itu tidak kita gunting sempurna lingkarannya ya, kita buat seperti tanda panah begitu. Selanjutnya kita ambil origami yang utuh, kemudian kita buat pola huruf hijaiyah dimulai dari huruf alif, kita buat polanya sampai selesai sampai huruf ya. Jadi polanya dari huruf alif sampai huruf ya. Selanjutnya kita gunting bentuk pola huruf alif yang sudah kita buat tadi. Begitu juga dengan huruf-huruf selanjutnya. Kemudian setelah kita menggunting pola huruf alif tadi, selanjutnya kita rekatkan lem pada bagian belakang pola huruf alif tadi. Kemudian kita tempelkan pada bagian origami yang sudah kita gunting bentuk lingkaran tanda panah tadi. Kita lem. Kemudian kita ambil spidol, kita tulis alif. Huruf hijaiyahnya kita tulis dalam bentuk huruf Latin juga ya. Alif. Jadi langkah menulis huruf hijaiyah dari huruf alif sampai huruf ya disertai huruf Latinnya itu diikuti sesuai langkah yang sama sampai semua huruf alif sampai ya-nya selesai semua. Sudah selesai semua. Selanjutnya kita ambil kardus bekas, kemudian kita bentuk pola lingkaran kecil, kemudian digunting bentuk pola lingkaran yang sudah kita bentuk di kardus tadi. Selanjutnya kita juga akan membuat pola lingkaran kecil seukuran tutup lem fork di kertas origami. Kemudian kita gunting pola lingkaran yang sudah kita buat di kertas origami tadi. Digunting sampai bentuk lingkarannya sempurna. Kemudian kita berikan lem pada satu sisi kardus yang sudah kita gunting berbentuk lingkaran tadi. Kemudian kita rekatkan origami yang sudah digunting tadi ke satu bagian kardus dan satu sisi lagi dibiarkan belakang origami warna putih. Setelah lingkaran origami dan lingkaran kardus direkatkan sampai semua origaminya selesai. Kemudian kita ambilkan satu lingkaran kecil yang berwarna merah karena kita sesuaikan dengan warna origami yang sudah kita buat tadi. Berarti kita ambil origami lingkaran warna merah. Kemudian kita tuliskan huruf hijaiyah dari huruf alif sampai seterusnya sampai huruf ya. Dan warna lingkaran kecilnya itu disesuaikan dengan warna origami besar. Setelah kita tuliskan seperti ini, kemudian di bagian belakangnya dibiarkan kosong warna putih itu aja. Selanjutnya juga kita ambil satu keping lingkaran kecil origami merah, kita tulis huruf Latinnya alif sampai huruf Latin ya.
Dan selanjutnya kita akan membuat papan bermainnya. Pertama kita akan menyiapkan kardus dan 2 karton. Kita akan menggunting 1 karton. Kemudian kita gunakan lem pada semua bagian pinggir kardus sampai semuanya merata. Kemudian kita rekatkan karton biru yang sudah kita gunting tadi pada bagian pinggir kardus agar berbentuk suatu bingkai di pinggir kardus. Digunakan karton biru. Kemudian kita gulung satu bagian karton biru tersebut ke belakang agar rapi. Kita gulung dan kita ratakan. Kemudian kita rekatkan juga karton hitamnya sebagai papan mainnya. Dan kita akan menggunakan klip juga pada sudut karton hitam agar tidak mudah lepas. Dan selanjutnya kita susun semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya di atas karton hitam. Kemudian kita gunakan lem pada bagian belakang huruf hijaiyah yang sudah kita susun itu. Kita ambil dari huruf alif, kemudian kita tempelkan pada papan main atau karton hitam yang sudah kita tempelkan pada kardus. Setelah semua huruf hijaiyah dari alif sampai huruf ya sudah ditempelkan pada bagian karton hitam atau papan bermain, langkah selanjutnya kita akan membuat keranjang main dari kertas bening. Kita lipat kertas beningnya sampai membentuk suatu keranjang atau kotak. Kemudian kita klip bagiannya agar tidak mudah copot atau lepas. Jika sudah selesai, beginilah bentuknya. Langkah selanjutnya, kotak main yang sudah kita buat tadi kita rekatkan pada bagian bawah huruf hijaiyah. Misalnya di bawah huruf alif, kita klip pada bagian bawahnya. Hal ini dilakukan seterusnya. Jadi beginilah tampilan huruf hijaiyah yang sudah kita pasangkan kotak mainnya dari huruf alif sampai ke bawah sampai huruf ya. Totalnya 30 keranjang atau 30 kotak main. Langkah selanjutnya kita siapkan satu buah kotak bekas, boleh kotak apa aja, tapi di sini saya menggunakan kotak bekas rokok. Kemudian kotak bekas yang tadi kita buka, lalu kita bungkus dengan kertas perda. Setelah semua bagian kotak sudah tertutup rapi atau sudah terbungkus, kemudian kita ambil kepingan huruf hijaiyah, Latin dan huruf Arab. Kemudian kita masukkan lingkaran-lingkaran kecil tadi ke dalam kotak yang sudah kita bungkus. Dan kita bagi dua bagian ya, satu bagian huruf Arab dan satu bagian huruf Latin. Akhirnya alat permainan edukatif yang sudah kita tutorialkan sudah selesai sampai di sini dan siap untuk langsung dimainkan. Permainan ini dirancang untuk anak usia 5 sampai 6 tahun atau di TKB. Adapun langkah permainan huruf hijaiyah ini, pertama dulu guru memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya kepada anak sambil menyanyikan lagu huruf hijaiyah. Kemudian baru dimulai langkah permainan tersebut. Langkah permainannya pertama dulu guru mengambil lingkaran-lingkaran kecil dari dalam kotak dan mengeluarkannya dan mengacak-acak semua huruf hijaiyah tersebut. Begitu juga dengan huruf Latinnya, dikeluarkan dari kotak dan kemudian diacak-acak. Setelah semuanya diacak, guru akan meminta anak untuk mencari misalnya huruf alif. Di sini anak akan mencari huruf Arab atau huruf hijaiyah alif. Jadi setelah anak menemukan huruf alifnya,
Kemudian guru juga akan meminta anak untuk mencari huruf Latinnya yang sesuai, yaitu huruf alif. Sampai lingkaran kecil huruf Latin alif sudah ditemukan sama anak, baru setelah itu dicocokkan sama pasangannya, yaitu huruf hijaiyah alif. Langkah selanjutnya sebelum guru meminta anak untuk memasukkan lingkaran kecil tersebut ke keranjang main, guru akan terlebih dahulu meminta anak untuk menuliskan atau meniru bentuk yang tertera pada lingkaran kecil yang dia temui. Misalnya huruf hijaiyah alif, anak akan menulisnya pada bagian putih di satu sisinya. Setelah dituliskan, baru anak diminta untuk memasukkannya ke dalam keranjang main. Begitu juga dengan huruf Latinnya. Setelah dituliskan oleh anak, baru dimasukkan ke keranjang main. Permainan ini dimainkan oleh bergiliran anak, sambil guru meminta anak untuk menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ke huruf ya. Demikian setelah permainan ini dimainkan oleh bergiliran anak, maka selanjutnya guru akan meminta anak untuk membereskan atau menempatkan kembali permainannya tersebut, yaitu lingkaran kecil huruf hijaiyah, huruf Latinnya untuk dimasukkan kembali ke dalam kotak yang tadi dan disimpan yang rapi. Hal ini dapat menumbuhkan kemandirian pada anak. Adapun aspek yang dapat dikembangkan melalui alat permainan edukatif huruf hijaiyah ini untuk anak usia 5-6 tahun, yaitu ada aspek kognitif. Artinya di sini anak mampu mengklasifikasikan warna, bentuk, yaitu lingkaran kecil yang tadi. Anak mampu mengklasifikasikan huruf hijaiyah atau huruf Arabnya alif dengan kata alif atau huruf Latinnya alif, dan anak juga bisa mencocokkannya berdasarkan warnanya. Selain itu, anak juga dapat mengenal huruf-huruf hijaiyah mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Jadi perkembangan kognitif anak akan berkembang di permainan ini. Dan aspek selanjutnya yang dapat dikembangkan melalui permainan ini yaitu aspek motorik halus. Artinya di sini anak mampu memasukkan lingkaran kecil huruf hijaiyah dengan huruf Latinnya ke dalam keranjang main pada papan main tersebut sesuai dengan yang tertera pada papan tersebut. Dan aspek yang ketiga yang dapat dikembangkan melalui permainan ini yaitu aspek perkembangan bahasa pada anak. Artinya di sini anak mampu menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dari mulai huruf alif sampai ke huruf ya. Anak dapat menyebutkannya dengan benar dan secara berurutan. Dan adapun aspek yang terakhir yang dapat dikembangkan melalui alat permainan edukatif ini yaitu aspek perkembangan seni pada anak. Artinya di sini anak mampu menyanyikan lagu huruf hijaiyah mulai dari huruf alif sampai huruf ya secara serentak dan berirama. Baiklah, hanya sampai di sini tutorial dan penjelasan saya tentang alat permainan edukatif huruf hijaiyah. Apabila ada kekurangan atau ya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.